الإسلام على خمسة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi li'ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, lebih-lebih karunia dan nikmat iman Islam, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Isya dan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan kultum ya. Kultum itu singkatannya sakit macam-macam Pak. Bisa kuliah 7 menit, bisa kuliah terserah antum. Iki kalau mboten dawa-dawa paling nggih sampai jam 09.00 lah. Batin jenengan yurinia tak tinggal mulai. Ya secukupnya saja. Para jamaah rahimakumullah. Salah satu yang patut kita syukuri adalah dipertemukannya kembali kita dengan bulan Ramadan ini. Bulan inilah yang jauh sebelum itu kita harap-harap, kita nanti-nantikan kedatangannya. Di antara doa yang kita baca sebelum datangnya bulan Ramadan ini adalah Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ini kepada bulanmu yang berkah, kepada bulanmu yang agung, yaitu bulan Ramadan ini. Dan doa kita itu alhamdulillah sekarang sudah diijabahi oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah diperjumpakan dengan Ramadan ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita minta kemarin? Jangan sampai kita itu seperti anak kecil sing ten bapake njaluk niku napa lek ngarani jiat. Pak tumbasno dulinan iki, Pak. Terus bendina njaluk sampai bapake sumpek, akhirnya ditumbasaken. Mari ditukokno dirusak. Minta ketemu Ramadan, bareng sudah berjumpa dengan Ramadan biasa-biasa saja. Mari subuh turu sampai jam 11. Jam 11 nang masjid salat zuhur berjamaah. Mboten-mboten sare malih sampai asar. Mari asar mboten sare, ngeleset sampai maghrib. Dadi sedina der niku digawe istirahat tok. Ngoten-ngoten cerita, aku posoan iki lho jan gak krasa luwih blas aku. Mesti ayo turu tok. Bayek nggih kuat carane ngoten. Jangan sampai seperti itu. Maka para jamaah rahimakumullah, kita harus bisa menangkap peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan akselerasi, bulan percepatan untuk proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Rasulullah SAW menyatakan bu'dan
Celakalah orang yang man adraka Ramadan, dia bisa ketemu dengan Ramadan, fala yukfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini orang yang celaka. Maka marilah kita seolah-olah merasa bahwa ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sehingga semua fasilitas-fasilitas yang ada di bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Di samping amalan-amalan wajib tentunya, kita juga harus memaksimalkan amalan-amalan sunnah. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada kultum yang singkat ini. Amalan-amalan apa yang harus kita perbanyak, yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, yang dimaksud 12 rakaat ini ya sholat sunnah rawatib itu Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini, apa janji Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka dia sudah inden ya, minta investasi sebuah bangunan rumah di surga. Ini yang pertama harus kita perbaiki, khususnya di bulan Ramadan ini. Jadi kalau sekarang itu banyak orang kepingin punya invest rumah di perumahan-perumahan elit, kita tidak tanggung-tanggung Pak, kita invest rumah di perumahan surga. Nanti bertetangga itu dengan Asia. Asia itu istrinya Fir'aun, yang dibangunkan rumah di surga karena doanya itu. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'atu fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amali wa najini min qaumit zalimin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan surat At-Tahrim itu, surat At-Tahrim, bahwasanya Asia imra'atu Fir'aun, jadi Fir'aun itu laknatullah, tetapi istrinya itu dibangunkan bangunan rumah di surga karena doanya, ya Allah, bangunkanlah aku sebuah bangunan rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun. Maka melalui sholat rawatib itu kita sedang invest untuk sebuah bangunan rumah di surga. Itu yang pertama harus kita perbaiki. 12 rakaat. Di samping juga sholat sunnah yang lain tentunya, termasuk malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih atau disebut juga qiyamul Ramadan. Yang alhamdulillah sholat tarawih di sini ini menurut saya sudah pas. Jangan mengikuti versi sholat tarawih yang di Blitar itu Pak, 7 menit 23 rakaat selesai. Wah niku sing sepuh-sepuh ndlosor niku. Atau yang di Magetan, di Temboro itu, sholat tarawihnya itu ba'da isya seperti ini langsung sampai nanti 2:30 pagi. Niku lek temriki insyaallah jamaah buyar menjenengan. Satu hari satu kali tarawih itu hatam 1 juz. Temriki kalau kita mboten ngoten nggih, soalnya imame yo gak apal loh. 1 juz. Ya kita yang sedang-sedang sajalah seperti tadi ini, santai. Itu sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua para jamaah, kesempatan terakhir ini sebenarnya banyak, tapi karena ini sudah melebihi dari 7 menit Pak, jangan ikhlasan. Saya khawatir makanya dia anggap kedawan. Jangan mesti takon-takon sopo sih cili teko-teko suwe men ceramah. Kula kan mboten pena mangke. Daripada menjadi rasan-rasan gitu. Niki ibu-ibu mboten ketok kula niki kok ngrungokno radio ngoten modele. Bu ketinggalan Bu sing ceramah Bu. Mboten nggih mangke mohon kula kirimi videone mangke. Terus di like and subscribe nggih mangke. Nanti saya kirim videonya ini, video ceramah ini. Biasanya saya kirim ke Pak Gonot niki. Kalau ke Pak Bambang belum tahu nomor teleponnya, nanti saya kirimi video. Yang kedua, kesempatan di bulan Ramadan ini, selain tadi itu kita ya perbaiki sholat-sholat sunnah kita. Yang kedua adalah
kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis diterangkan ketika Ramadan ini Jibril turun ke dunia ini bersama Rasulullah setiap malam selalu melakukan tadarus Al-Quran. Maka sangat kita sayangkan kalau kita melewatkan Ramadan ini tanpa membaca Al-Quran. Ya minimal satu hari, boten sakit satu juz ya 5 lembar lah, setengah juz. Lek boten saged karena masih beraktivitas, ya paling tidak 2 lembar lah. Nggak bisa ya 1 lembar lah. Gak kobra aku sak lembar, seru repot iki. Ya 5 ayat lah. 5 ayat boten kubur nggih Quran disawang tok ngeten lho, Pak. Kali batin, ya Allah dosa napa kula Gusti. Kok boten wonten waktu maca Quran. 24 jam engkau beri aku waktu dalam sehari. Maca 5 ayat mon kok boten. Kok berdosa napa kula ambek nangis wonten lho Pak disawang tok Quran ini. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tidak pernah merenungkan Al-Quran atau hatimu sudah dikunci oleh Gusti Allah? Naudzubillah min dzalik. Nah, mumpung baru 3 bulan, Pak. 3 bulan ngoten kepengin maca Quran njenengan. Tapi wis boten saged ngoten. Mumpung sik sehat, mari kita baca Quran iki. Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu." Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imam dalam kehidupannya, dia selalu mengkaji, mempelajari dan mendalami Al-Quran, maka apa janji Rasulullah? Qadahu ilal jannah. Al-Quran akan membimbing dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan satu gambaran, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang Islam yang senang baca Quran itu seperti jeruk manis. Rasanya manis, buahnya segar. Itu orang mukmin yang senang ngaji. Isinya memang orang beriman dan dia itu punya syiar. Sebaliknya kata Rasulullah, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang-orang yang beriman yang tidak senang membaca Al-Qur'an kama sali tamroh, seperti buah kurma. Buah kurma itu rasanya manis tapi gak ono ambune. Biasanya metune lek Ramadan tok. Lek Ramadan ngeten iki darusan sampai bengi. Kok mari Ramadan nggih ilang. Ten pundi kurma-kurma niku. Nah, ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Jadi kalau 2 ini kita maksimalkan, insya Allah Ramadan kita ini bisa menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang nanti kita di ujung-ujungnya akan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan piagam penghargaan yang bertuliskan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Orang-orang yang terampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu tambahan keimanan kepada saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang sesuai dengan disyariatkannya puasa ini, la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan ridhonya. Demikian sudah 13 menit lebih. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah